Halo, saya Fadilah Ibnu. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembajakan software dengan judul gratis yang tak berizin. Mari kita mulai. Menurut hasil survei terakhir Puslitbank Aptika IKP Kominfo pada tahun 2018 di Indonesia secara geografis kita urutkan dari Maluku dan Papua 4,13% dan tertinggi berada di Pulau Jawa dan Bali yaitu 16,78%. Berdasarkan individu jumlah yang memiliki komputer dengan total 92,07% dan 7,975% tidak menggunakan atau mempunyai komputer. Bisa kita simpulkan 9 dari 10 orang sudah menggunakan komputer untuk kehidupan sehari-harinya. Sebelum masuk pada topik utama kita harus mengetahui, apa itu software? Software adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menggerakkan perangkat keras komputer. Fungsi dari software secara mendasar yaitu mendeteksi perangkat keras pada komputer yang mengatur perangkat lunak tersebut agar dapat bekerja. Software sendiri diciptakan pada abad 1800 yang berbentuk pancet card. Sekarang, software juga berkembang berdasarkan jenis-jenis serta fungsinya. Yang pertama ada jenis software sistem operasi. Software jenis ini pada dasarnya berfungsi mengendalikan semua komponen pada mesin komputer. Contohnya adalah Windows, Macintosh, dan Linux. Kemudian yang kedua adalah program aplikasi merupakan suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman untuk diterapkan dalam bidang tertentu. Contohnya seperti Microsoft Word, Chrome, dan Adobe Family. Lalu yaitu program bantu. Jenis ini yang membantu sistem operasi, contohnya antivirus seperti Smartdev, Avira, dan McAfee. Namun ada satu software yang membuat software itu tidak berjalan dengan baik yaitu malware. Program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama mencari kelemahan software. Bagaimana malware, virus bisa muncul pada software? Salah satunya adalah penggunaan software bajakan, karena secara pengguna software bajakan tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan baik karena sudah ditanamkan program-program ilegal. Penggunaan software bajakan juga dapat memiliki dampak yang diberikan oleh software tersebut. Yaitu, pengguna bisa mengalami bug atau error yang disebabkan oleh penggunaan software bajakan, lalu pengguna juga akan mengalami pencurian data dengan menggunakan program-program ilegal yang ada di dalam software bajakan. Tentunya, bagaimana kita dapat mendapatkan software yang asli maupun bajakan? Sekarang sudah mudah untuk mendapatkannya dari membeli atau mengunduhnya. Kita bisa mendapatkan software di online store, toko komputer, website, maupun sosial media. Survei yang dilakukan oleh Business Alliance Software pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara terbesar dan tertinggi dalam penggunaan software bajakan dengan persentase 84%. Namun, di Indonesia sendiri, penjelasan hukum tentang hak cipta dan pembajakan, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 114 dan 112 bahwa, setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan, atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta, dan, atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, akan dikenakan denda paling banyak Rp100 juta dan Pasal 7 Ayat 3, atau dengan Pasal 52 untuk pengguna secara komersial, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan sanksi denda Rp300 juta. Adanya peraturan dan tindak pidana tentang penggunaan software bajakan belum bisa mengatasi permasalahan penggunaan software bajakan, namun ada beberapa solusi untuk meminimalisir serta pencegahan terhadap penggunaan software bajakan. Yang pertama harus dilakukan adalah memberantas situs-situs yang menyediakan software ilegal. Yang kedua bisa dilakukan dengan cara membuat program bantu untuk melindungi software tersebut agar tidak bisa diretas untuk disebarluaskan lagi. Yang ketiga kita bisa membeli atau mengunduhnya dari situs resmi penyedia software tersebut. Namun jika kita tidak cukup membeli karena mahal, kita bisa mencoba menggunakan alternatif software gratis yang sekarang juga banyak di internet. Itulah beberapa solusi untuk mencegah terjadinya penggunaan software. Tentunya dari diri kita sendiri harus sadar bahwa menggunakan software bajakan memiliki dampak-dampak negatif. Demikian penjelasan tentang pembajakan software yang berjudul gratis yang tak berizin. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.